Shalom. Beberapa tahun lalu saya menulis buku soal Israel. Dan buku saya itu judulnya Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Sejarah Israel yang panjang mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai sejarah di mana tidak ada dalam catatan kitab suci, karena kita tahu ada 4. Kalau saudara buka Alkitab saudara itu, kitab terakhir perjanjian lama apa? Maleakhi. Setelah Maleakhi, ya, apa? Setelah Maleakhi, Matius. Setelah Maleakhi, sebelum Matius, masa enggak ada, Pak? Setelah Maleakhi sebelum Matius apa? Enggak ada. Setelah Maleakhi sebelum Matius lembar kosong. Ya. Satu lembar itu jaraknya 400 tahun. Itu 400 tahun itu. Jarak antara PL ke PBM 400 tahun. 400 tahun itu terlalu banyak peristiwa yang terjadi. Yang kalau tidak dipahami tidak bisa kita cukup paham perjanjian baru. Nah, saya menelusuri itu 400 tahun, ya. Terus sampai Israel dengan seluruh konfliknya dengan Palestina sampai hari ini, dan nubuat tentang Israel di masa yang akan datang jadi seperti apa. Buku saya itu 1.500 halaman, 1.500 sampai 2.000 halaman. Ya, Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Kalau saya bawa rombongan ke Israel, biasa dapat hadiah satu-satu. Sayangnya Maret nanti saya akan pergi ke Israel bawa rombongan. Sayangnya pasti tidak satu grup dengan Bapak lagi. Dan kalau saya bawa ke sana, saya lebih fokus begitu karena saya mempelajari sejarahnya dalam sekali. Hampir setiap tempat dengan seluruh sejarahnya, ya. Bahkan kadang-kadang saya memberikan penjelasan sejarah jauh lebih akurat daripada tour guide-nya, ya. Nah, jadi memang sejarah yang menarik. Pada waktu Donald Trump mau pindahkan kedutaan, ya, dari Tel Aviv ke Yerusalem, kan heboh dunia. Saya berkhotbah Yerusalem, Yerusalem. 2 jam 15 menit khotbah saya. Saya paparkan sejarah Yerusalem dari zaman kuno sampai zaman modern ini dengan seluruh konfliknya, termasuk perpindahan kekuasaan dari Yahudi ke Kristen ke Islam dan dengan seluruh konfliknya. Saudara bisa lihat itu di YouTube. Cari saja di YouTube, tulis nama saya Yerusalem, Yerusalem, nanti ada khotbah itu, ya. Saudara bisa nikmati sejarahnya yang panjang dan unik sampai hari ini, ya. Itu satu keajaiban karena negara Israel ini sudah punah dari tahun 70, ya. Tahun 70 Masehi itu ketika Jenderal Titus dari Roma menghabisi Yerusalem, betul-betul habis sampai seluruh bait Allahnya habis. Ya, bait Allah pertama didirikan oleh Salomo, tapi hancur pada zaman Nebukadnezar dari Babilonia. Babilonia itu Irak, habis total. Lalu pulang pada zaman Ezra Nehemia dibangun, diusahakan seindah bait Allah Salomo, tapi ternyata tetap kalah indah juga. Sampai zaman Raja Herodes, baru Herodes memugarnya lebih indah daripada bait Allahnya Salomo. Luar biasa Herodes itu. Dan bait Allah yang dikerjakan Herodes itu, dia sampai mati pun belum selesai. Tuhan Yesus waktu hidup di dunia, bait Allah yang di Alkitab perjanjian itu bait Allahnya Herodes, tapi belum selesai. Makanya Yesus bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Mereka bilang begini, 46 tahun orang bangun bait Allah, kau bisa bangun dalam 3 hari? Berarti zaman Yesus itu sudah tahun ke-46, tapi itu belum selesai. Setelah Herodes mati, diganti oleh anaknya namanya Herodes Antipas untuk melanjutkan pekerjaan bait Allah. Dan pekerjaan bait Allah baru total selesai pada tahun 64 Masehi.
Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga 30 tahun, tahun 30 kira-kira begitu. 30 tahun kemudian baru bait Allah kelar. Saudara bayangkan pekerjaan macam apa itu. Dan yang uniknya adalah tahun 64 selesai, mereka pakai 6 tahun. Baru pakai 6 tahun, Jenderal Titus dari Roma meleburkan semua rata dengan tanah. Yerusalem diobrak-abrik sampai bait Allah itu bukan hanya dirobohkan, fondasinya digali. Ya, fondasi digali, lalu Israel diporak-porandakan, dikirim ke seluruh dunia, dan mulai tahun 70 habislah seluruh Israel. Dengan seluruh Israel dan sudah disebar ke seluruh dunia, negaranya habis. Tapi ajaibnya, negara mereka tidak ada, tapi komunitas mereka ada. Maka ada orang Yahudi Amerika, orang Yahudi Rusia, orang Yahudi di Jerman, orang Yahudi di mana-mana saja ada. Dan nanti pemicu peristiwa Holocaust di Jerman, Nazi Jerman, di mana Hitler membunuh orang Yahudi kira-kira 6 juta orang, mulai memicu gerakan Sionisme. Lalu akhirnya mereka perlu mencari pulang kembali ke daerah mereka. Orang Yahudi perlu cari suaka baru untuk hidup mereka yang aman. Dua pilihan, Argentina atau kembali ke wilayah Palestina. Ke Argentina tidak memungkinkan, akhirnya mereka pilih kembali ke Palestina. Tapi proses yang panjang dengan Turki dalam perang dunia dengan Turki, lalu ada pengaruh Inggris di sana sampai akhirnya mereka bisa dapatkan kembali tanah, tapi Palestina sudah ada di sana. Dan karena itulah perang sampai ini hari tidak ada. Jadi saudara bayangkan, pada tanggal 5 Agustus tahun 70 habislah Yerusalem dengan seluruh bait Allah. Ya, 5 Agustus tahun 70. Sekarang ini kita 2019, ini tahun 70. Tapi pada bulan Mei tahun 1948 mereka meresmikan berdiri kembali negara Israel modern. Berarti dari tahun 70 sampai 1948 hampir 2000 tahun. Ya, hampir 2000 tahun, tapi ternyata Tuhan tidak lupa dengan janji-janjinya, ya. Tuhan tidak lupa dengan bangsa pilihannya. Tapi kita jangan kecewa, karena kita memang bukan Israel jasmani, tapi kita Israel rohani. Israel jasmani itu punya nenek moyangnya Abraham, maka mereka keturunan Abraham. Tapi kita orang percaya menyebut Abraham juga sebagai bapak segala orang beriman. Maka kita Israel rohani. Nah, tapi kita melihat bahwa itu memang janji-janji Allah itu sangat terpenuhi, ya. Nah, maka itu memang selalu menjadi cerita yang menarik. Minimal kalau pergi ke sana jangan liburan, jangan hanya belanja, belajar. Karena banyak hal tentang kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan lebih mudah kita pahami kalau pergi ke sana, dan juga harus mendapatkan penjelasan yang akurat, ya. Ada bercampur juga dengan beberapa data sejarah yang tidak terlalu akurat. Pada waktu saya dijelaskan oleh tour guide di sana, saya tanya dia, berapa persen keyakinan Anda terhadap kebenaran cerita Anda? Dia bilang tidak sampai 50%. Ya, memang. Ingat juga bahwa ada kepentingan pariwisata. Jadi kadang-kadang ada cerita-cerita yang ditambah-tambahi, tapi kita harus, kalau background sejarah, maka kita harus beritahu sejarah kontroversi. Macam misalnya kita pergi cari Golgota saja, kan Golgota ada dua. Golgotanya orang Katolik dengan Golgotanya orang Protestan beda. Ya, satu di Holy Sepulchre Church versi Katolik, tapi juga di kuburan Yesus yang terkenal yang versi Protestan itu, ya. Nah, yang ada biasa kita lihat di gambar ada batu. Nah, itu versi Protestan. Ya. Nah, mengapa sampai orang Katolik merasa Golgota di sini? Itu ada argumentasinya, ada alasan sejarahnya ini. Ya, tapi the Garden Tomb yang versi Protestan juga ada argumentasinya semua. Nah, mana yang kuat? Ya, dikembalikan pada kita, ini peristiwa ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi memang beberapa data sejarah memang perlu dipikirkan. Ya, itu hanya karena bapak-bapak omong tentang Israel, saya tambah sedikit lah, ya, untuk menjadi wacana. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak, boleh baca buku saya tuh, Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Ya, termasuk pembuangan Israel. Karena kita baca Israel di Alkitab, kita nggak tahu bahwa Israel sudah pecah. Setelah Salomo mati, pecah bagi dua.
dipecah bagi dua, yang lain 10 bagi 2, 10 suku tetap nama Israel, 2 suku nama Yehuda. Nanti 10 suku itulah yang hancur di bawah Asyur, Iran. Tapi 2 suku, nanti belakangan suku Lewi bergabung, 3 suku ini hancur di bawah Babilonia, Iran. Nah, 10 suku yang hancur tidak pernah pulang lagi. Tapi yang pulang kembali ke Israel itu yang 3 suku ini. Makanya di perjanjian baru kalau kita lihat, mana ada suku Ruben, mana ada suku Naftali, mana ada suku Gad, tidak ada. Di perjanjian baru kita hanya ketemu Yehuda, karena Yesus dari suku Yehuda. Ada orang Lewi, ya, ada orang Lewi, dan ada suku Benyamin, yaitu Paulus. Tinggal tuh 3 suku ini. Maka Israel yang sekarang pun itu tidak lagi full 12 suku, banyak suku yang hilang. Nah, lalu muncul banyak prediksi. Orang Batak Toba bilang mereka turunan Israel yang hilang. Ya, di Papua ada gerakan Sionis dan mereka menganggap bahwa mereka Science Kids, mereka turunan Yahudi katanya di Papua. Di NTT sana ada suku Rote bilang kamilah turunan Israel yang hilang. Macam-macam memang. Ya, tapi bagaimana penelusuran sejarahnya? Ya, oke. Ya. Saya tadi siap khotbah pakai slide tapi pasti panjang. Jadi kita ngomong-ngomong aja supaya pas waktu kita berhenti, ya. Saya akan minta beberapa ayat. Mari coba Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yang bawa Alkitab bisa juga buka langsung di Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Sebenarnya firman di sini itu, firman itu artinya kata-kata. Berfirmanlah Tuhan, artinya berkata-katalah Tuhan. Ya. Nabi berfirman, artinya Nabi berkata-kata. Jadi firman itu artinya kata. Jadi kalau kita mau ikut ini, pada mulanya adalah kata, ya, kata-kata. Kata itu bersama dengan Allah, dan kata itu adalah Allah. Nah, sebenarnya maksudnya apa? Firman di sini itu konteksnya Yesus. Tapi kenapa Yesus disebut sebagai firman atau sebagai kata-kata? Coba. Kalau saya muncul di sini, kami persilakan. Anggaplah saudara belum kenal saya sama sekali. Saudara semua duduk, lalu saya muncul di sini dan saya hanya senyum-senyum. Setengah jam saya senyum-senyum, lalu saya pulang. Saudara akan bilang apa? Ini manusia dari mana? Siapa yang suruh dia datang? Apa tujuan dia ke sini? Maksudnya apa? Macam-macam. Saudara tidak mengerti sama sekali. Saudara tidak paham sama sekali karena tidak ada kata yang keluar. Ya, tapi kalau begitu saya masuk dan saya bilang, saudara, saya ini pendeta Ezra Soro. Oh, saudara tak jadi tahu saya berasal dari NTT. Oh, saudara tahu. Saya adalah seorang pendeta. Saudara tahu. Saya pendeta di mana? Saudara tahu. Begitu makin banyak saya omong, makin tahu. Kalau begitu, kata atau firman itu berfungsi untuk memperkenalkan atau menyatakan sesuatu. Tanpa kata, tanpa firman, orang tidak tahu apa-apa. Tapi begitu ada kata, begitu ada firman, maka orang jadi ngerti. Nah, Yesus ini diberi gelar firman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah melalui Yesuslah orang menjadi kenal sesuatu. Coba ayat 18-nya, Yohanes 1 ayat 18. Ini ayat satunya, ya. Ayat 18 berkata, tidak seorang pun pernah lihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kehadiran Yesus ke dunia itu untuk memperkenalkan Allah itu seperti apa. Maka melalui Yesus orang kenal Allah. Melalui Yesus orang sampai kepada Allah. Maka Yesus disebut sebagai firman. Ya, kembali ke ayat 1, ya. Maka itulah sebab, maka firman di sini itu adalah gelar bagi Yesus. Pada mulanya firman, mari kita ganti supaya jangan bingung. Pada mulanya itu Yesus, ya. Yesus itu bersama dengan Allah. Yesus bersama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana Yesus Allah tapi bersama Allah? Nah, kan jadi aneh.
saya bersama dengan Pak Christian dan saya adalah Christian. Kan kacau itu ya. Saya bersama dengan mobil dan saya adalah mobil. Tidak bisa. Saya dengan anjing dan saya adalah anjing. Memang tidak masuk akal. Tapi ingat bahwa Kristen itu percaya Allah Tritunggal. Maka Allah yang pertama itu menunjuk pada pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Maka firman Allah yang pertama itu untuk Bapa, kata Allah yang kedua itu untuk Yesus. Jadi kalau kita baca, maka dia bilang begini, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama dengan Allah Bapa, dan Yesus itu adalah Allah. Itu. Maka tidak ada masalah. Ya, karena memang ada 3 pribadi Tritunggal. Itu yang dipercaya oleh orang Kristen, ya. Bapa Allah. Sekarang saya ini ya, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Berapa Allah? Berapa Allah? Tapi kan orang agama lain kan susah paham ya. Ya Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Ya 3 dong. Tapi orang Kristen kan 1. Ya tergantung apa yang 3, apa yang 1. Kan begitu. Kalau saya beli salak, ada 3 siung di dalam, saya ambil siung pertama, ini apa? Salak. Saya ambil siung kedua, berapa? Apa? Salak. Siung ketiga, apa? Salak. Kalau begitu ini salak, ini salak, ini salak. Berapa salak? Itu 3. Lalu coba mari kita ambil lagi, lem kembali kulitnya. Berapa salak? 1. Kalau begitu apa yang 1, apa yang 3? Tritunggal. Berarti ada yang tri, ada yang tunggal. Yang tri itu pribadinya, yang tunggal itu hakikatnya atau dasarnya. Itu 1. Karena itu maka, tapi ini memang agak sukar ya. Nah, tapi sekarang coba pikir. John Locke, filsuf Inggris bilang, yang namanya pengetahuan itu ada 3 macam. Pertama, masuk akal. Kedua, tidak masuk akal. Ketiga, di atas akal. Jadi dunia ini bukan hanya dibedakan antara masuk akal, tidak masuk akal. Ada masuk akal, ada tidak masuk akal, ada di atas akal. Nah, yang namanya Allah, Allah yang cipta akal. Kalau Allah yang cipta akal, masa dia tidak masuk di akal? Memang dia tidak masuk di akal karena dia di atas akal. Ya. Karena itu kalau Allah di atas akal, maka waktu manusia mau memahami Allah, sukar atau tidak? Ayo, kalau saudara beli HP pertama kali beli HP atau beli HP baru, malam tidur atau tidak? Kutak-katik semua ya. Mesti dipelajari dong, ini teleponnya di mana, SMS-nya di mana, WA-nya di mana, Line-nya di mana, Wi-Fi-nya di mana, semua susah. Berarti butuh waktu cukup banyak hanya untuk menguasai barang ini dan menguasai barang ini di kepala kita. Butuh waktu berapa lama untuk menguasai seluruh seluk-beluk mobil? Kita hanya tahu pakai. Bagaimana kita menguasai seluruh onderdil dan seluruh sistemnya? Kita butuh waktu bertahun-tahun. Nah, untuk urusan mobil saja kita butuh waktu panjang. Sekarang untuk urusan Allah, maka Allah lebih besar dari akal. Kalau Allah itu bisa kamu kuasai seluruhnya, berarti Allah itu bisa masuk ke akalmu. Allah lebih kecil dari akal. Tapi kalau Allah itu betul adalah Allah yang besar, Allahu Akbar, maka dia lebih besar dari alam semesta. Pikiran kita pasti sukar paham. Maka sebenarnya kalau Allah yang terlalu mudah dipahami, sebenarnya bukan Allah. Allah yang sejati itu pasti susah dan sukar dipahami, dan itu masuk akal karena otak kita yang kecil tidak bisa memasukkan Allah di dalam otak kita. Nah, makanya kita punya konsep Tritunggal yang memang sulit, tapi bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Karena itu ada 3 pribadi, maka ayat ini menjadi tidak jadi masalah karena firman itu, Yesus itu bersama dengan siapa? Dengan Allah Bapa. Tapi pada saat yang bersamaan dia sendiri adalah Allah. Ya. Apa bukti bahwa dia Allah? Yohanes menjelaskan ayat 3-nya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau dianggap Yesus cuma nabi, pertanyaan kita, nabi mana bisa cipta dunia? Kalau Yesus hanya malaikat seperti pandangan saksi Yehova, malaikat mana bisa cipta dunia?
yang menciptakan dunia, dan tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, hanya Allah yang menciptakan. Karena itu, kalau Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dia adalah Allah, terus ayat 3 memberikan bukti bahwa dia menciptakan dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya Yesus Allah ini kan seringkali menggunakan ayat-ayat di mana Yesus sebagai manusia untuk membantah kealahan. Misalnya, Yesus tidur. Mana Allah bisa tidur? Allah itu tidak perlu tidur. Yesus tidur, berarti Yesus bukan Allah. Allah tidak perlu makan, Yesus makan, berarti Yesus bukan Allah. Allah tidak pernah capek, tapi Yesus capek. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Allah tidak bisa mati, tapi Yesus mati, berarti Yesus bukan Allah. Kita bisa jawab itu. Karena apa? Karena Allah kita itu jelma jadi manusia. Nanti akan saya jelaskan, mungkin jelaskan lebih detail malam nanti, ya. Tapi jangan jadikan kemanusiaannya sebagai bukti bahwa dia bukan Allah. Karena kalau kita balik, kita tanya, manusia mana yang bisa cipta dunia? Kalau kita balik, Yesus pernah bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaan kita, manusia mana yang bisa ampuni dosa? Yesus juga pernah berkata, maka aku akan datang dengan malaikat-malaikatku. Pertanyaan kita, manusia mana yang bisa punya malaikat? Aku akan menyuruh malaikatku untuk mengumpulkan dari seluruh bumi. Manusia mana bisa perintah malaikat? Lalu Yesus pernah bilang kepada Abraham, Yohanes 8 ayat 48, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Manusia mana lebih tua dari Abraham? Yesus sendiri 2000 tahun setelah Abraham. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dia mengatakan, Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Manusia mana lebih tua dari dunia? Ayo jawab. Kan begitu. Apa yang kalian pertanyakan kita bisa jawab, tapi apa yang kita tanya, coba jawab. Nah, karena itu maka saya tahu ada banyak orang menyerang iman kita, banyak orang keberatan terhadap iman kita, ya. Dulu waktu saya debat sama Ustadz siapa itu, Moko Ginta, dia bilang begini, saudara-saudara, di Alkitab itu Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Lalu dia bilang, sekarang saya tanya kalian semua, anak presiden atau bukan? Mereka bilang bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar semua. Terus sekarang giliran saya ngomong, saya tanya, saya tanya kalian, anak monyet atau bukan? Mereka diam, saya bentak, jawab. Tadi semua ribut jawab, sekarang saya tanya jawab, anak monyet atau bukan? Anak macan atau bukan? Anak ular atau bukan? Sekarang saya tanya kalian itu manusia atau anak manusia? Manusia, bukan anak manusia. Anak manusia, bukan manusia. Manusia juga. Kalau begitu, kamu bisa anak manusia dan juga manusia. Kenapa Yesus itu anak Allah, tidak bisa Allah? Lalu saya kasih Yohanes 5:18. Ya, coba lihat. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena dia menaikan hari Sabat, perhatikan, tapi dia mengatakan Allah adalah Bapaknya. Kalau Allah adalah Bapaknya, berarti dia anak. Apa artinya Allah adalah Bapa dan dia anak? Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi anak Allah itu sama dengan menyamakan diri dengan Allah, sama dengan anak manusia ya manusia, anak macan, anak ular. Maksudnya di situ adalah namanya anak dengan bapa itu pasti sejenis. Kalau bapaknya monyet, tidak mungkin anaknya kambing, ya kan? Maka kalau bapaknya adalah Allah, maka anaknya juga adalah Allah. Begitu. Kalau begitu Allah ada dua dong. Itu kembali pada Tritunggal. Kapan-kapan kita belajar khusus Tritunggal secara lebih detail supaya kita bisa menjawab serangan orang terhadap iman kita. Nah, tapi di sini kembali pada Yohanes 1 ayat 1 jelas bahwa ayat itu mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Orang mau keberatan terserahlah. Orang mau serang iman kita terserah, tapi kita siap menjawab semua serangan mereka, ya.
Sekarang ke ayat 14 dari Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14. Tadi kan firman itu Allah ya. Yesus itu Allah ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, pada mulanya dia Allah. Terus itu ayat 1. Ayat 14-nya dia menjadi manusia. Jadi yang benar itu, yang dipercaya Kristen itu Allah jadi manusia atau manusia jadi Allah. Kalau lihat urutannya, dia Allah dulu. Allah dulu baru menjadi manusia. Jadi itulah yang dipercaya orang Kristen. Orang Kristen percaya Allah menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Allah. Tuhan jadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Tapi itulah yang sering dituduhkan pada kita, bahwa orang Kristen kok menuhankan seorang manusia. Masa manusia dijadikan Tuhan? Kita juga tidak percaya, nggak ada manusia bisa jadi Tuhan, nggak ada manusia bisa jadi Allah. Dibikin bagaimanapun tidak bisa namanya manusia. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan jadi manusia, bisa tidak? Allah jadi manusia, bisa tidak? Ada orang pernah tanya saya, masa sih Tuhanmu kok jadi manusia? Nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Terus saya tanya dia, Tuhanmu maha kuasa tidak? Maha kuasa. Kalau Tuhanmu maha kuasa, apa arti maha kuasa? Maha kuasa itu artinya bisa semua. Kalau maha kuasa bisa semua, sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa jadi manusia atau tidak? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa, Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau Tuhanmu memang maha kuasa dan dia mau jadi manusia, mestinya bisa dong. Kalau Tuhan mau jadi manusia tidak bisa, namanya Tuhan tidak maha kuasa. Tapi kalau Tuhan maha kuasa, dia mau jadi manusia, pasti bisa. Ya. Tapi pertanyaan kita, kenapa Tuhan mau jadi manusia? Kenapa Allah mau jadi manusia? Kan begitu. Kalau dalam berita Natal, ya itu untuk keselamatan kita manusia. Tapi kenapa untuk keselamatan saja repot-repot jadi manusia? Ya. Nah, begini. Kita ini kan orang berdosa semua. Kita ini orang berdosa semua. Dan upah dosa itu apa? Maut. Roma 6 ayat 23, Kejadian 2 ayat 17, pada hari kau makannya kau mati. Ya. Tapi mati itu bukan hanya putus napas. Mati itu ada 3 macam. Mati rohani, itu terputus hubungan dengan Allah. Jadi kalau manusia tidak ada hubungan dengan Allah, itu namanya mati. Kejadian 2 ayat 17 bilang, pada hari kamu memakan buah itu kamu mati. Tapi waktu Adam habis makan buah, mati? Tidak. Adam masih hidup sampai 930 tahun. Tapi dia diusir keluar dari Taman Eden. Dia terpisah dari Allah hari itu juga. Berarti Adam belum mati jasmani, tapi sudah mati rohani sejak makan buah. Semua orang yang hidup bernapas tapi tidak punya hubungan dengan Allah, itu sebenarnya orang mati. Mati rohani. Mayat-mayat rohani. Ya. Dan banyak orang Kristen begitu kan? Tidak pernah muncul di gereja, nanti dia tunggu 25 Desember baru dia muncul. Itu kan mati rohani itu. Tapi mati jenis kedua, itu putus napas. Semua kita akan mati. Tapi ingat, ada jenis kematian ketiga yang menunggu kita semua, yaitu masuk neraka. Maka itulah kematian kedua di dalam neraka selama-lamanya. Ini 3 kematian. Semua orang berdosa pasti akan alami ini. Mati rohani, mati jasmaninya, lalu masuk neraka selama-lamanya. Oke, sekarang gini. Kalau saya punya hutang pada Pak Kris, tidak bisa bayar. Lalu Bapak mau jadi juru selamat bagi saya. Bagaimana Bapak menyelamatkan saya? Bayar hutang. Terima apa yang harus saya terima. Atau kalau saya misalnya berbuat salah dan harus push up 100 kali, saya tidak sanggup. Lalu Bapak sadar saya yang tanggung hukumannya. Berarti Bapak harus apa? Harus push up. Berarti apa yang harus saya tanggung, Bapak harus tanggung. Itu baru namanya menyelamatkan saya. Nah, kalau Allah mau menyelamatkan kita, kita ini hukumannya apa? Hukuman dosa apa? Mati, maut. Kalau Yesus mau menyelamatkan saya, maka dia harus menanggung hukuman saya, yaitu mati.
Nah, kalau dia tetap di surga, siapa bisa bikin mati dia? Kalau dia tetap sebagai Allah di surga, siapa berani bikin mati dia? Gak bisa. Tapi harus mati. Supaya bisa mati, harus dibunuh. Supaya bisa dibunuh, harus jadi manusia, baru bisa dibunuh. Makanya dia datang ke dunia tujuannya mati. Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Jadi tujuan datang itu untuk mati. Makanya ada orang bilang begini, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Jawab gampang. Untuk apa dia selamatkan diri dari salib? Kalau mau selamat nggak usah datang. Ya kan? Kalau dia mau selamat nggak usah datang. Dan seandainya dia datang tapi tidak mau mati juga, terlalu mudah. Coba pada waktu Petrus ambil pedang, potong telinga hamba imam besar, Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat datang menyelamatkan aku? Yesus bilang dia sanggup meminta 12 pasukan malaikat. Kata pasukan itu dalam bahasa Yunani-nya legion. Legion itu istilah militer Romawi. Satu legion 6.000 tentara. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat? Berarti 12 saja itu 72.000 malaikat. Tapi Yesus bilang lebih. Berarti Yesus itu bisa minta lebih dari 72.000 malaikat selamatkan dia. Jadi seandainya dia tidak mau mati, dia tinggal panggil malaikat. Jangankan 72.000, satu saja habis kalian semua. Ya. Jadi kalau Yesus mau selamat bisa. Kedua, waktu Yesus di Getsemani, mereka cari dia, lalu dia tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu dia ucap 2 kata, akulah dia. Lalu Alkitab bilang, lalu jatuhlah mereka semua ke tanah. Akulah dia, roboh. Lalu Charles Haddon Spurgeon mengatakan, beliau hanya mengucapkan 2 kata, akulah dia. Semua terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang menjadi 10 kata, mungkin bukan terlempar ke tanah tapi ke neraka. Jadi sebenarnya Yesus mati itu bukan karena orang-orang terlalu hebat sampai menyalibkan dia. Dia memang menyerahkan diri. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, mengambil nyawaku. Aku memberikan menurut kerelaanku. Aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Nah, maka mengapa dia perlu jadi manusia? Supaya bisa mati. Waktu dia mati, matinya menggantikan kita. Karena matinya menggantikan kita, maka setelah dia mati dan kita percaya pada dia, kita tidak jadi mati. Tadi 3 jenis kematian: jasmani, rohani, jasmani, dan neraka. Pada waktu kita sudah percaya Yesus, kita sudah tidak mati rohani lagi karena kita sudah bersekutu dengan Allah. Kematian kekal masuk neraka tidak lagi. Tapi satu kematian jasmani kita masih alami. Kenapa kita masih perlu mengalami kematian jasmani? Justru itu bukan lagi hukuman dosa, tapi pintu bagi kita menuju surga. Makanya Paulus bilang, kalau hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Kalau sudah percaya Yesus, mati keuntungan. Belum percaya Yesus, mati itu hukuman. Jadi saya orang Kristen mati, ada orang non Kristen mati juga, sama-sama mati, tapi status matinya beda. Kalau dia status matinya hukuman dosa, kalau saya status matinya adalah keuntungan karena membawa saya ketemu dengan Tuhan. Ya, nah jadi itulah sebabnya Yesus perlu mati, karena dia mau menggantikan hukuman dosa manusia. Kalau tetap di surga sana, siapa berani bunuh dia? Ya kan? Tapi waktu Yesus datang menjadi manusia, apakah dia stop jadi Allah? Tidak. Coba ya, perhatikan dua model penggunaan kata menjadi. Apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Nasi jadi bubur, nasi jadi bubur. Sekarang yang ada apa? Bubur. Nasi mana? Hilang. Ya kan? Nasi jadi bubur, sekarang tinggal bubur, nasinya tidak ada lagi. Maka begitu bubur muncul, nasi hilang. Tapi contoh kedua, tahun 2000 saya jadi pendeta. Tahun 2000 Esra jadi pendeta. Esra jadi pendeta. Sekarang ada pendeta, Esranya hilang atau tetap ada?
Kalau hilang terus yang ngomongnya saudara siapa? Ya kan? Berarti Ezra jadi pendeta, sekarang ada pendeta, tapi Ezranya tidak hilang. Pendetanya ditambahkan pada Ezranya, maka menjadi pendeta Ezra. Allah jadi manusia, bukan Allahnya hilang tinggal manusianya. Tidak, Allah jadi manusia, Allahnya tetap ada, tapi manusianya ditambahkan kepada Allah. Maka Yesus itu Allah, tapi juga manusia. Karena dia Allah, dia bisa ngampuni dosa. Karena dia manusia, dia bisa mati. Karena dia Allah, dia bisa meneduhkan badai sekalipun. Karena dia manusia, dia bisa lapar. Karena dia Allah, dia bisa sembuhkan banyak orang. Tapi karena dia manusia, dia bisa tidur. Maka ada kealahannya, ada kemanusiaannya. Jangan kacaukan. Nah, Kristen percaya seperti ini. Maka lagu Natal, Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji di Allah sendiri dalam rupa insan, rupa manusia. Coba sekarang 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Lalu sekarang coba lihat Filipi pasal 2 mulai ayat 5, 6, 7. Filipi 2. Perhatikan kalimat terakhir ya. Kristus Yesus, ayat 6-nya, yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus itu Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, melainkan mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa mengambil rupa seorang hamba? Karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, ya. Tapi dia menjadi sama dengan manusia. Maka Yesus itu sama dengan kita dalam segala hal kecuali dosa. Maka dia bisa sedih, bisa lapar, kita lapar, dia lapar. Kita sedih, dia bisa sedih. Kita nangis, dia juga nangis. Ya. Kita bisa capek, dia juga capek. Hanya bedanya, kalau kita marah, dia bisa marah. Bedanya, kalau dia marah suci, kita marah berdosa. Kan begitu. Jadi sama dengan kita dalam segala hal. Nah, karena itu maka, ya, nanti penulis surat Ibrani bilang, karena dia pernah jadi manusia, maka dia mengerti kelemahan-kelemahan manusia. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Kenapa bisa ngerti? Dia pernah jadi manusia. Kau pernah kelaparan? Dia juga. Kau pernah sedih karena orang yang dikasihi meninggal? Dia juga. Kau pernah susah dihina? Dia juga. Kau pernah dimaki? Dia juga. Bahkan dia mengalami lebih hebat. Kau belum dibunuh, dia sudah. Kalau begitu, dia menjadi sahabat kita karena dia pernah dan dia mengerti kondisi manusia. Kamu diserang setan, dia juga. Kamu difitnah, dia juga. Tapi dia bisa sabar dalam setiap penderitaan. Maka selain dia jadi manusia untuk menanggung hukuman kita, tapi dia jadi manusia dengan tujuan kedua, yaitu menjadi teladan bagi kita, memberi kekuatan pada kita. Kalau sekarang saudara misalnya difitnah macam-macam. Lalu saudara sakit hati, Tuhan saya difitnah. Lalu Tuhan bilang sabar. Lalu saudara, Tuhan si enak di surga saja, gak pernah difitnah, gak pernah rasa makanya omong enak. Tapi kita tidak bisa begitu. Dia sendiri pernah ada di sini dan menanggung segala fitnahan, cacian, makian, bahkan pembunuhan. Ya, jadi itu iman Kristen seperti itu. Saya kasih sedikit saja buat kita. Ya, nanti penjelasan lebih detail akan saya berikan dalam Natal malam nanti. Ya, waktu habis Pak. Cukup ya? Ya. Kalau panjang saja kita boleh buka tanya jawab. Ya, tapi waktu kita tidak cukup. Ya.
Kita bersyukur untuk remah-remah firman yang kita bisa dapat, biar kiranya ini bisa memperlengkapi kita untuk membuat lebih paham, sedikit lebih paham iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui percakapan yang singkat ini kami bisa mengerti kealahan Yesus dan mengapa Yesus datang menjadi manusia di dalam Natal. Terima kasih karena kedatangan-Mu menjadi manusia supaya bisa mati untuk menanggung hukuman kami, dan juga supaya bisa memberi teladan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami tambah mengerti iman kami dan kuatkan iman kami supaya tidak gampang digoyangkan dengan berbagai macam serangan terhadap iman kami, dan kami makin mencintai Kristus di tengah begitu banyak serangan terhadap iman kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.